Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai yang ketiga tadi adalah eh, dalam prinsip, ya, itu yang ketiga adalah akhlak yang mulia, ya. Keutamaan akhlak daripada pengusaha atau pedagang atau pelaku ekonomi tentu di sini eh, ber- eh, terkait dengan adab, ya, seperti yang tadi diutarakan bahwa tidaklah semata-mata Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dalam semua lini kehidupan, akhlak merupakan barometer yang terukur dan akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Dan prinsip yang keempat, adik-adik, di sini adalah transaksi perdagangan yang tentu harus memiliki eh, syarat dan rukun dalam eh, transaksi perdagangan. Di mana di sini Islam melindungi 5 hal yang sangat penting, yaitu din, agama, jiwa, kemudian kehormatan, akal, dan harta. Jadi 5 hal tersebut Islam melindungi 5 hal yang sangat penting: din, agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta, mal, ya. Maka Islam berupaya untuk membentuk norma-norma yang sesuai dengan ketetapan 5 perkara yang penting tersebut, sehingga keadaan manusia akan terus bertertib, membaik, ya. Kejelekan dan kerusakan akan hilang, yang ada hanyalah kebaikan dan keserasian, agar manusia berjalan melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan ketentuan syariat yang memang datang untuk melindungi kita semua, ya. Di sini menurut Islam, untuk mengadakan suatu transaksi diperlukan 3 hal yang penting sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah akad atau transaksi. Yang kedua adalah objek atau transaksi. Yang ketiga adalah subjek transaksi. Di mana di sini akad atau transaksi merupakan isi dari dan tujuan dari perjanjian pemindahan kepemilikan atau perjanjian milik, ya. Akad nikah, itu perjanjian kepemilikan yang sah, yang legal, yang halal. Kemudian akad jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang dari satu orang kepada orang lain dengan cara yang legal, sah, dan halal, ya. Jadi akad atau transaksi merupakan isi dan tujuan dari perjanjian. Bentuk kata-kata dalam jual beli yaitu penjual mengucapkan bahwa ia menjual, dan begitu juga pembeli harus mengucapkan bahwa ia membeli. Tapi kadang-kadang sekarang jarang, ya, karena kita masuk mall itu sudah ada harga. Jadi kita tinggal ngambil itu berarti ridho, artinya dia senang tanpa ada paksaan. Jadi mengambil barang, misalnya Pepsodent, Bapak menyebut merek lagi, misalnya odol, ya, harganya 15.000. Dipandang-pandang, oh iya, saya ikhlas atas odol ini dengan harga 15.000. Akadnya ke kasir, diserahkan pada kasir. Jadi itu akad untuk menyempurnakan. Ini kan zaman, bukan Islam harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, tetapi Islam sangat menyesuaikan dalam kondisi zaman, dalam teknologi yang maju berkemajuan, dalam hal-hal yang sifatnya ada perubahan-perubahan. Nah, di sini
rahmatan lil alamin, Islam itu sangat nyata. Adik-adik yang dirahmati Allah, jarang kita dalam berakad itu saya terima beli, saya terima jual seperti akad nikah. Yang masih dilakukan adalah akad nikah. Saya terima nikahnya si Fulan dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai. Nah, itu akad nikah. Sebenarnya akad jual beli juga semestinya seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya kondisi masyarakat, kita jarang mendengar akad-akad yang seperti itu, adik-adik. Tapi dalam konsep perkembangan perdagangan kan tentu sekarang seperti e-mall itu kan perdagangan, bentuk perdagangan. Pemindahan kepemilikan dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian kita makan, misalnya makan di warung, kan kita tidak berakad. Tetapi sekarang ada perdagangan resto yang sudah jelas. Ayam ini harganya 15.000. Nasinya harganya 10.000. Minumannya harganya 10.000. Jadi 35.000. Dibayar sebelum dimakan. Itu lebih afdol daripada kita makan yang gak jelas. Misalnya di satu warung, kita makan barang yang sejenis itu disuruh bayar 100.000. Hah? Ini warungnya juga tidak mewah-mewah amat, tapi pas bayar ngegrunek. Ngegrunek artinya tidak didasari kejelasan harga, sehingga pas harganya disebutkan, wah ini saya dikerjain sama pedagang atau warung yang tidak mewah tapi harganya mahal. Nah, sekarang banyak warung resto-resto yang menampilkan harga, sehingga keridoan di dalam akad tersebut menjadi utama ya, keridoannya. Jadi di sini ijab dan kabul itu penting. Kemudian sesuai antara ijab dan kabul pada objek yang penting. Kemudian tidak atas dasar kemampuan sendiri ya. Kemudian tidak dibatasi oleh waktu. Setiap transaksi jual beli yang dilakukan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu atau jual beli berjangka. Tetapi jual beli ini untuk selama-lamanya yang diucapkan dalam ijab dan kabul. Jadi jangan sampai ada pembelian berjangka. Saya jual ini dengan jangka waktu sekian. Itu tidak sah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian objek daripada transaksi ya. Objeknya tentu pada barang yang dihalalkan, zatnya. Pada barang-barang yang dihalalkan zatnya. Dimyauddin Juwaini 2010, Islam menentukan syarat-syarat terhadap objek transaksi sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang yang diperjualbelikan haruslah barang atau apa saja yang halal ya. Kemudian barang tersebut adalah milik penjual. Ya. Bagaimana kalau melalui via maklar? Boleh saja, tetapi harus diketahui ya penjualnya. Kemudian barang yang ada manfaatnya atau yang dapat digunakan untuk pembeli untuk kepentingan pada orang lain. Ada manfaatnya. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diserahkan. Tidak sah penjual barang yang tidak sanggup diserahkan atau barang fiktif. Kemudian subjek dari barang tersebut juga harus penjualan dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa, baligh, kemudian sehat akal dan mental. Jadi harus sehat akal dan mental.
Kemudian subjeknya adalah perjanjian jual beli dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Membeli sesuatu, menjual sesuatu karena paksaan itu tidak sah. Karena hurriyah, kemerdekaan itu dijamin di dalam Islam itu sendiri. Boleh menggunakan hartanya, misalnya tidak dilarang oleh hakim atau menggunakan hartanya. Jadi atas keputusan hakim bahwa boleh menggunakan hartanya sebagai objek untuk dibujuk. Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga serta syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam tidak dipenuhi, kedua belah pihak harus disumpah untuk mensahkan penjualan. Sumpah tersebut harus dilakukan oleh hakim. Jadi jelas di sini adik-adik bahwa objek daripada persyaratan daripada transaksi yang terpenuhi adalah akad atau transaksi, kemudian objek transaksi, kemudian subjek transaksi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam kehidupan sehari-hari transaksi-transaksi yang tidak berlandaskan syariat Islam, maka di situ ada yang sifatnya tidak berkeadilan. Adik-adik yang dirahmati Allah, manfaat daripada semua isyarat atau landasan-landasan dasar daripada ketentuan-ketentuan dari syariat Islam tentu untuk menjamin harta. 5 hal yang terjamin. Yang pertama adalah din, jiwa. Kemudian jiwa. Kemudian salah satunya adalah harta. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,